Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan ini, ibu akan membahas mengenai peluang usaha produk dan jasa. Selanjutnya, mari kita simak bersama video pembelajaran hari ini. Untuk mengetahui peluang usaha produk barang dan jasa di daerah kita, yang pertama adalah kita mengidentifikasi peluang usaha yang ada. Sebenarnya ada banyak peluang usaha yang tersedia, asalkan kita mampu dan pandai melihat peluang dengan berbagai ide usaha. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara mendapatkan ide atau melihat peluang usaha yang ada. Nah, mari simak penjelasan ibu berikut ini. Untuk bisa mengidentifikasi peluang usaha yang ada di sekitar kita, yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengerti mengenai tipe ide memulai usaha. Nah, umumnya berbagai usaha baru yang dilakukan oleh seorang calon pengusaha itu berdasarkan 3 jenis tipe usaha baru. Nah, apa saja tipe itu kita akan bahas pada slide berikutnya. Tipe ide memulai usaha. Nah, berbagai usaha baru yang dapat dilakukan oleh pengusaha umumnya berdasarkan 3 jenis tipe usaha, yakni tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A adalah kemampuan untuk merambah pangsa pasar baru atau new market, kemudian mengetahui atau menguasai teknologi atau inovasi baru atau new teknologi. Kemudian yang tipe C adalah ide dengan menambah nilai baru suatu produk atau new benefit. Untuk selanjutnya masing-masing tipe akan kita bahas ya. Yang pertama adalah tipe A, yakni pangsa pasar baru atau new market. Ide tipe A yakni melakukan jenis usaha baik barang atau maupun jasa yang sudah ada, namun wirausaha itu atau pengusaha itu menjual barang itu di wilayah yang berbeda. Nah, ide tipe A umumnya mengadopsi jenis-jenis usaha yang sudah sukses atau yang lagi booming. Nah, untuk kemudian jenis usaha itu dipindah atau dibuka pada wilayah tempat tinggalnya. Nah, ide tipe A juga mengadopsi ide usaha dari mancanegara. Nah, bisa saja misalnya produk yang lagi laris banget di negara lain kemudian diterapkan di Indonesia. Banyak usaha di Indonesia yang sebenarnya merupakan jenis usaha tipe A. Contohnya misalnya lagi tren mengadopsi minuman dari Thailand atau yang berbau-bau Filipina atau berbau-bau Korea, itu adalah tipe ciri masyarakat Indonesia yang suka meniru atau mengadopsi. Kita lanjut membahas mengenai tipe B, yaitu teknologi atau inovasi baru atau new teknologi. Nah, ide tipe B merupakan ide usaha yang memanfaatkan teknologi atau inovasi yang terbaru. Tipe B merupakan ide usaha yang benar-benar baru dalam hal teknologinya. Teknologi yang dimaksud tidak hanya berhubungan dengan mesin, tetapi juga memanfaatkan sebuah sistem atau proses.
Selanjutnya, tipe C adalah nilai baru atau new benefit. Ide tipe C merupakan modifikasi dari sesuatu yang telah ada atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Nah, untuk dengan ide tipe C, seorang pengusaha harus mampu melihat celah produk yang sudah ada. Nah, produk yang sekarang digunakan oleh masyarakat luas, kemudian dilihat kekurangannya. Nah, dari situ kekurangan produk itu dapat diperbaiki, kemudian diterapkan pada produk yang akan dikembangkan selanjutnya. Untuk bisa mendapatkan peluang usaha baik produk ataupun jasa, langkah yang kedua adalah seorang wirausaha atau pengusaha harus mengerti mengenai teknik-teknik untuk mendapatkan sebuah ide untuk memulai suatu usaha. Nah, teknik ini ada 3. Yang pertama adalah bertukar pikiran. Yang kedua, ide bisa diperoleh oleh seorang pengusaha melalui berimajinasi, atau kemudian pengusaha itu calon pengusaha bisa memadupadankan dari berbagai ide-ide yang dia terima. Tiga teknik untuk mendapatkan ide usaha. Yang pertama adalah bertukar pikiran. Nah, bertukar pikiran dapat dilakukan lebih dalam untuk menggali berbagai sudut pandang mengenai ide usaha yang akan kita lakukan. Nah, bertukar pikiran ini agar kita bisa memahami kekuatan dan kelemahan dari sebuah ide. Nah, seseorang yang diajak untuk bertukar pikiran juga kemungkinan bisa menambahkan ide-ide baru yang bisa meningkatkan nilai jual produk yang ingin kita jual. Nah, bertukar pikiran juga dilakukan dengan cara berdiskusi atau rapat. Nah, sebaiknya orang yang diajak untuk bertukar pikiran ini adalah orang yang sudah berpengalaman di bidang sebelumnya. Misalnya saja rekan usaha atau guru pembimbing dan tokoh-tokoh yang sudah sukses lainnya. Nah, selanjutnya adalah berimajinasi. Ini termasuk ke dalam teknik untuk mendapatkan ide. Nah, berimajinasi sangat cocok digunakan oleh calon pengusaha yang memiliki daya imajinasi yang kuat. Artinya, seseorang memiliki imajinasi yang kuat bisa mengimbangi dan dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan mimpinya. Ide-ide imajinasi sebaiknya dicatat kemudian diproses untuk ditolak ataukah diterima. Yang penting calon pengusaha atau kita imajinasi kita itu bukan hal yang terlalu muluk-muluk, atau dengan kata lain imajinasi kita itu atau calon pengusaha itu adalah bisa untuk diwujudkan. Pada slide sebelumnya lupa Ibu jelaskan, yang ketiga adalah memadu-madankan. Teknik ini kurang lebihnya sama dengan teknik bertukar pikiran, tetapi yang memadu-madankan ini adalah lebih mendalami mengenai ide-ide yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita membahas ide yang keempat, yaitu pendekatan tidak langsung. Nah, apa sih ide mengenai pendekatan tidak langsung itu? Pendekatan tidak langsung dilakukan ketika seseorang menemui jalan buntu atau menyadari kelemahan dari ide usahanya. Cara ini dilakukan untuk membahas sebagian dari ide usaha saja dan bukan ide yang keseluruhan. Nah, sama seperti teknik bertukar pikiran, cara ini ditempuh dengan melakukan diskusi guna membahas solusi
atas kelemahan ide usaha yang kita akan lakukan. Selanjutnya adalah pendekatan ensiklopedia. Nah, ini dilakukan dengan melakukan berbagai macam riset seperti riset kepustakaan maupun teknologi. Nah, informasi dikumpulkan, disusun, kemudian bisa dijadikan panduan untuk digunakan. Nah, tujuannya untuk mendapatkan ide. Contoh, seseorang yang melihat atau mempelajari hasil penelitian orang lain dan kemudian dia memperoleh sebuah celah atau ide untuk menghasilkan jenis usaha yang terbaru. Nah, cara atau teknik untuk memperoleh ide yang terakhir adalah dengan komponen yang dimodifikasi. Maksudnya di sini adalah ide baru itu bisa muncul apabila memperhatikan ide usaha yang sudah ada. Nah, kemudian pencarian ide usaha ini tidak termasuk peniruan atau plagiasi. Nah, misalnya di sini seseorang dapat meniru, tapi kemudian dia memodifikasi ide yang sudah ada. Ini dikenal dengan istilah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Modifikasi itu dilakukan dengan cara menyempurnakan kelemahan ide tersebut atau menyesuaikan dengan tujuan usaha yang akan kita buat. Jadi benar-benar di sini mengembangkan atau memodifikasi produk ada, tidak semata-mata plagiasi atau meniru plak barang produk orang lain atau usaha produk orang lain. Mendapatkan peluang usaha produk barang dan jasa, langkah ketiga adalah kita harus menguasai teknik untuk mengembangkan ide. Ada dua teknik untuk mengembangkan ide yang dapat kita lakukan, yaitu teknik inside out dan outside in. Untuk lebih jelasnya, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai kedua teknik tersebut. Dua teknik untuk mengembangkan ide yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama adalah inside out. Teknik inside out yaitu menjadikan kepribadian, pengalaman, keterampilan, serta bakat atau hobi yang dimiliki sebagai dasar untuk mengembangkan sebuah ide usaha. Nah, pendekatan inside out ini lebih berpeluang untuk berhasil karena didukung keterampilan atau pengalaman sebelumnya yang sudah dimiliki oleh calon pengusaha. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, kita bisa menggunakan teknik outside in. Maaf kalau bahasa Inggrisnya Ibu celemotan. Nah, teknik ini adalah menyerap informasi-informasi yang diperoleh dari luar, kemudian kita manfaatkan untuk menghasilkan produk baru sesuai dengan kemampuan kreativitas yang kita miliki. Untuk lebih mengerti mengenai teknik outside in, kita harus mengetahui beberapa hal yang bisa mempengaruhi pendekatan ini. Yang pertama adalah kita harus mengenal dan memahami kebutuhan atau analisis gap. Celah antara permintaan dan penawaran selalu ada pada setiap produk. Oleh sebab itu, perhatikan kebutuhan konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh produk itu. Yang kedua adalah improvisasi produk yang sudah ada. Salah satunya adalah dengan memperbaiki penampilan, kinerja, atau ukuran yang disesuaikan dengan preferensi konsumen. Yang ketiga adalah mengombinasikan industri.
Caranya adalah dengan memadu padankan berbagai jenis produk menjadi sebuah produk baru dan memberikan manfaat baru bagi konsumen. Langkah selanjutnya adalah kita bisa memperhatikan lingkungan sekitar. Selalu ada hal-hal yang menarik yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, hal-hal yang menarik perhatian tersebut bisa kita jadikan referensi dalam menemukan sebuah gagasan atau ide baru. Nah, kemudian kita juga bisa memahami atau harus memahami tren. Nah, tren atau kecenderungan yang terjadi di sosial masyarakat akan selalu berubah. Setiap tren atau kecenderungan yang baru tentu akan menciptakan kebutuhan yang baru pula. Yang terakhir adalah kita bisa membuat sebuah asumsi atau anggapan terhadap sebuah produk, umumnya karena adanya kebiasaan masyarakat. Kita bisa melakukan sebuah terobosan dengan mendobrak asumsi-asumsi yang selama ini yang ada di benak masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut Ibu tampilkan ilustrasi pengembangan ide outside in, yakni agar memperoleh produk terbarukan. Di sini ada berbagai hal yang bisa kita pelajari dan kita terapkan kepada produk yang akan kita hasilkan. Yang pertama adalah mengombinasikan industri atau produk, mengenal dan memahami kebutuhan, tentu saja kebutuhan masyarakat luas, membuat asumsi, memperhatikan lingkungan sekitar kita, memahami tren yang sedang in sekarang ini, kemudian bisa dengan improvisasi produk yang sudah ada. Nah, dari menguasai keenam teknik ini, hal-hal ini, kemudian diciptakan sebuah produk terbarukan atau produk yang betul-betul berasal dari hal-hal ini, dibuat produk baru. Demikian tadi penjelasan dari Ibu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang atau tidak berkenan di hati. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang Ibu sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.